Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Arah Malia. Mencapai kebahagiaan adalah perjalanan pribadi yang berbeda untuk setiap orang. Jadi tentunya kita jika ingin bahagia, maka kita harus terlihat bahagia. Ya. Meskipun tidak ada rumus pasti dalam kebahagiaan. Karena dalam penciptaan kita juga ingat, tidak ada pencapaian kebahagiaan yang lurus. Saya kasih tips untuk teman-teman semua bagaimana beberapa cara umum untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional. Yang pertama yaitu berlatih rasa syukur kita. Tentunya sulit bagi kita, karena ketika rasa syukur dan sabar itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, maka itu puncak tertingginya kita sebagai manusia. Karena apa? Kalau sudah bersyukur, semuanya akan tenang, akan bahagia, akan indah. Jadi fokuslah pada hal-hal positif dalam hidup kita ini, dan carilah momen di mana momen hal kecil saja itu kita bisa hargai dan bisa membuat diri kita bahagia. Kita akan menyadari hal-hal kecil saja kita akan menjadi berkah dan membantu meningkatkan suasana hati kita dengan rasa syukur. Itu poin yang pertama teman-teman semua. Jadi kita harus menciptakan rasa syukur kita. Yang kedua yaitu menciptakan hubungan positif. Jelas, ketika kita ingin bahagia, kita harus menciptakan lingkungan kita, diri kita dengan lingkungan orang lain, dengan keadaan sekitar kita, harus menciptakan keadaan yang positif. Jadi kita harus menjalin hubungan yang sehat dan positif dengan orang-orang sekitar kita. Baik itu dengan keluarga, teman kita, sahabat kita, atau bahkan yang sudah berkeluarga itu dengan pasangan kita. Dukungan sosial dapat memberikan kebahagiaan dan membantu mengatasi stres. Jadi jika kita menjalani hidup dengan positif, tentunya kita hubungan dengan yang lainnya pun kita akan terasa bahagia, ringan dan nikmat. Itu poin yang kedua. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu berinvestasi pada kesehatan fisik dan mental. Tentukan kegiatan ataupun hobi yang memberikan kepuasan dan kegembiraan bagi diri kita masing-masing. Melibatkan ataupun contohnya, ini poin yang ketiga, merawat tubuh dengan cara investasi pada kesehatan fisik dan mental itu dengan cara berolahraga, menjaga pola makan seimbang, dan tidur yang cukup. Jangan karena sesuatu hal yang terus kita inginkan, ingin kita dapat, ingin kita raih, tapi kita lupa dengan tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Itu salah satu aspek dari kebahagiaan emosional kita. Teman-teman. Yang selanjutnya itu
melibatkan diri dalam aktivitas yang dicintai. Tentunya apa yang menjadi kegiatan ataupun yang menjadi aktivitas ataupun hobi yang dicintai oleh kita, ya, itu akan menjadi cara yang efektif untuk mengalami kebahagiaan dan mengurangi stres kita masing-masing, teman-teman. Contohnya saya ini sedang melibatkan diri dalam aktivitas yang dicintai karena saya cinta ngobrol dengan teman-teman semua tentunya ya. Karena bagi saya lebih senang sharing, deep talk, banyak talking too much, ya banyak bicara. Karena apa? Bagi saya itu untuk salah satu untuk menghilangkan stres, teman-teman semua. Ya, ataupun membahagiakan diri saya pribadi dengan cara komunikasi dengan yang lainnya. Gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, mengelola stres. Jangan sampai kita stres berlebihan tentunya, teman-teman semua. Belajarlah cara mengelola stres dengan teknik-teknik seperti meditasi, yoga, atau relaksasi. Seperti berdiam diri sendiri, sampai tidur, terlelap tidur, itu salah satunya menjadi kebahagiaan dalam diri kita masing-masing. Ya. Mengetahui cara mengatasi tekanan hidup dapat membantu kita, ya, membantu kita menjaga keseimbangan emosional ataupun membahagiakan diri kita sendiri. Ya. Selain itu, teman-teman semua, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan adalah perjalanan yang berkelanjutan. Karena kalau kita tidak bahagia hari ini, maka nggak tahu hari besok. Makanya kita harus terus-terusan merasa bahagia. Karena kalau kita tidak bahagia, maka siapa yang akan membahagiakan kita? Ya. Dan mungkin melibatkan eksperimen dengan berbagai strategi untuk menemukan apa yang paling efektif untuk kita. Ya. Setiap orang tentunya kita berbeda ya. Jadi kita harus penting untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi kita. Kita harus mengetahui apa sih hobi kita, apa sih kesenangan kita, apa sih yang membuat kita tidak stres. Cari itu, teman-teman semua. Ya. Mungkin ini teman-teman semua, ya, tips dari saya untuk sharing kepada teman-teman semua. Semoga membantu teman-teman semua apa yang menjadi keluh kesah ataupun menjadi kerumitan dalam hidup kita. Ingat, hidup kita jangan dibuat rumit, teman-teman. Kalau kita merasa hidup kita dibuat rumit, maka kita akan terus-terusan tidak akan merasakan kebahagiaan. Ya. Ciptakan dari kita, untuk kita, dan lingkungan kita menjadi kebahagiaan. Meskipun semuanya tidak mudah. Tidak mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan. Mungkin itu, teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dukung channel ini supaya berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.